Afsun bulir-bulir hamparan cairan jernih tak berwarna selalu tampak indah dipandang indera penglihatan. Desis ombak bersama semilir angin yang melintas membawa sisukat tersendiri. Jikalau harus memilih antara laut atau wancala, mungkin hasilnya akan sama. Antara insan dan binatang, terdapat batasan yang memisahkan mereka, bukan? Benar. Akan tetapi, pantaskah insan bertingkah lebih tinggi derajatnya? Memang benar insan itu berakal. Namun, banyak pula insan yang tidak menggunakan akal mereka dengan layak. Lantas demikian, pantaskah para binatang ditindas hingga diperlakukan keji? Mencabut nyawa tanpa izin, merusak rumah tanpa ketuk sapa, menindas sekelompok makhluk bernyawa tanpa melakukan negosiasi mutualisme. Lalu, siapa sebenarnya yang bersalah di sini? Ditimang-timang, agaknya kedua makhluk berbeda itu tidak dapat saling bekerja sama ya. Yang satu tidak mau mengalah atas ego, dan yang satunya lagi tidak mau tahu akan hal yang terjadi. Asmara Loka tampaknya hanya sebatas angan saja. Di jeluk hamparan cairan jernih, terdapat seekor makhluk dengan tubuh sangat besar. Sangat-sangat besar. Para manusia biasa memanggilnya paus biru. Paus biru adalah mamalia laut yang sangat besar. Menurut sudut pandang manusia, panjang paus biru dapat mencapai lebih dari 33 meter. Dan masanya tercatat sebesar 181 ton atau bahkan bisa lebih. Panjang dan ramping, memiliki bagian belakang berwarna abu-abu kebiruan dan bagian depan yang lebih terang. Makanan pokok paus biru adalah krustasea kecil, disebut krill. Krustasea seperti udang. Itulah sekilas info dari binatang ini. Hitung-hitung untuk menambah pengetahuan, bukan? Menyendiri, itu adalah ciri khasnya. Tubuh yang besar dengan raut wajah tak berekspresi. Mungkin beberapa binatang laut akan sangat ketakutan tatkala melihat dirinya. Walau sebenarnya ia baik. Dirinya tetap dijauhi tanpa ada yang mau mendekat, terkecuali spesies yang sama dengannya. Atau itu hanya pemikirannya saja. Aku selalu sendirian, aku bosan, kesepian. Tidak bisakah pencipta membuatkan sesosok teman untukku? Sosok teman yang berbeda dengan jenis diriku ini. Ia tertawa sejenak. Melirik kanan dan kiri, kedalaman laut ini memang tampak sangat gelap sekali. Pantas saja sepi. Pernyataan konyol, aku ini binatang laut yang disegani karena ukuran tubuhku. Sudahlah, aku kembali saja ke dasar. Dia agaknya sudah putus asa dengan jalan permainan sang takdir. Mengemis agar diberikan teman yang berbeda dari jenisnya sepertinya hal bodoh. Impian yang semu. Walau demikian, dengan sepercik tekad, ia mengepakkan ekor menuju tempat asing yang tak pernah ia lihat. Daratan. Menyemburkan pancuran air dari lubang sembur homologus, paus biru ini tampak sangat ceria sekali. Sesekali ramah tamah terhadap daratan kiranya tidak buruk. Ini adalah lihat bulu yang sebenarnya. Dia ingin bermain-main, melepas penat sejak dahulu. Tak ada yang salah sebenarnya. Hanya dirinya saja yang tidak terlalu percaya diri atas anugerah kuasa. Wow, lihatlah itu, penyu, buntal. Makhluk yang sering disebut-sebut sebagai binatang berakal. Iya, ialah lumba-lumba. Memiliki kelenjar susu sehingga dapat menyusui anaknya. Reproduksi yang dilakukan lumba-lumba adalah dengan cara melahirkan, atau vivipar. Jantung binatang ini memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Wajahnya yang ramah disukai banyak insan, termasuk anak-anak. Ia memakan cumi dan ikan mulet. Apa yang harus aku lihat? Aku sedang sibuk menangkap ikan-ikan kecil ini. Kau pikir aku tidak lapar? Binatang dengan ukuran mencapai hingga 180 cm dan berat 500 kg ini adalah penyu laut. Memiliki kulit cangkang berwarna gelap dengan bintik-bintik putih yang tidak sekeras penyu lain. Sirip depannya panjang. Makanannya adalah ikan-ikan kecil serta ubur-ubur. Kau tidak sadar diri, kita ini binatang kecil tahu. Menggemaskan. Siapa sih yang tidak suka dengan binatang menggemaskan ini? Ikan buntal ini memiliki tubuh panjang dan meruncing. Kepala bundar, bibir menonjol dan perut besar. Makanannya adalah kerang, kepiting,
cacing, dan udang. Setidaknya aku lebih besar darimu, buntal. Jika saja kau termasuk makananku, akan kumakan kau begitu kah? Aku tidak masalah. Rumahku selalu tahu tempat untuk pulang. Memangnya kau bisa masuk? Tubuhmu saja besar. Dasar buntal. Hei teman-teman, sudahlah jangan berkelahi terus. Lihat ke arah sana, terdapat paus biru. Indah sekali ya, sejak kecil. Kita selalu ingin melihatnya, bukan? Di mana? Lihat dengan matamu. Tiba-tiba, tatkala mereka tengah serius memperhatikan si paus biru di balik karang, sesuatu datang dari belakang. Hai teman-teman, kalian sedang memperhatikan apa? Giru adalah ikan badut. Bentuk tubuhnya bulat. Umumnya, ikan giru berwarna kuning, merah, putih, hitam, dan oranye. Giru mempunyai motif garis pada bagian badan. Sisinya relatif besar dan mempunyai sirip dorsal yang sangat unik. Ia juga mempunyai motif garis yang menyala pada bagian badan. Itu paus biru. Wah, Cumi-cumi. Ia memiliki tentakel yang berjumlah 10 buah, dilengkapi pengisap untuk menangkap mangsa. Lengan dibantu oleh sirip pada bagian kanan dan kiri tubuh, berfungsi sebagai alat kemudi bila ia hendak bergerak ke depan. Alat geraknya ada pada bagian kepala. Plankton dan biota laut adalah makanan cumi-cumi. Kandungan antioksidan yang kuat terdapat di dalam tinta cumi. Guna tinta tersebut adalah untuk melindungi diri tatkala bahaya datang menghadang. kalian dari mana saja? Bukankah sudah kau katakan jangan berpencar kalau hendak mendekati daratan bersama? Maaf, habisnya rumput laut di sana tampak lezat sih. Kalau aku sih hanya mengikuti si badut saja. Bagaimana dengan kepiting dan belut listrik? Di mana mereka? Astaga, mereka sedang terlelap di dekat rumput laut tadi. Cepat bangunkan mereka. Kita harus berkenalan dengan paus biru. Cumi-cumi dan Giru pun langsung berenang menuju tempat yang mereka maksud. Aku setuju. Ini pertama kalinya kita melihat paus seperti dirinya. Besar sekali. Aku takut terseret jauh jika dekat-dekat dengannya. Bisa-bisa kita termental jauh jika berada di dekat dia tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Namun, tunggu. Kau yakin lumba-lumba Yakin apa? bahwa paus biru adalah hewan yang ramah? Bagaimana jika kita dimakan? Tinggal aku alirkan listrik dalam tubuhnya. Itu dia si belut listrik. Sebenarnya dia adalah seekor ikan. Namun, ia lebih dikenal sebagai belut. Ikan berkepala pipi ini memiliki panjang kurang lebih 2,5 meter, memiliki berat mencapai 20 kg, dan bisa mengantarkan aliran listrik sampai dengan 600 volt. Dia keren sekali, bukan? Sesaat kemudian, lumba-lumba, penyu, dan ikan buntal menoleh bersamaan. Kalian sudah datang. Maaf, kami terlambat. Pasti kalian sudah tahu tentang hewan berwarna merah ini. Iya, kepiting. Ia adalah binatang anggota Crustacea. Memiliki kaki 10 dari bangsa Brachyura yang dikenal mempunyai ekor sangat pendek, atau yang perutnya sama sekali tersembunyi di bawah dada. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari kitin, dan dipersenjatai dengan sepasang cepit tajam. Jangan coba-coba menggodanya jika tidak ingin dirimu dijepit. Sebenarnya, ketujuh makhluk ini sangat bertolak belakang sekali. Walaupun beberapa dari mereka termasuk santapan satu sama lain, mereka tetap berusaha menjaga serta menghargai. Sebenarnya itu bukanlah hal yang mudah. Tatkala sesuatu yang seharusnya dijadikan penghibur perut, justru menjadi teman. Sulit bukan? Itulah yang mereka rasakan. Takut-takut dimakan oleh teman sendiri. Namun, membangun keyakinan adalah pedoman awal yang harus ditanam dalam diri mereka masing-masing. Jikalau tidak mempercayai satu sama lain, bagaimana mungkin mereka dapat berteman hingga saat ini? Itulah kunci pertemanan sebenarnya, tidak memandang bulu. Ketujuh makhluk ini secara perlahan berenang mendekati si paus, mengendap-endap layaknya pemain film yang tengah meringkus penjahat. Paus itu masih menyemburkan air, riang. Wajahnya berkata bahwa ia sedang dalam suasana bahagia. Perlahan,
Tetapi pasti mereka berbisik-bisik untuk mengirimkan kode satu sama lain. Kepiting berada di atas kepala cumi-cumi. Sudah ciri khasnya menumpang berkendara jika bersangkutan dengan renang-berenang. Sebenarnya, cumi-cumi tidak masalahkan hal ini. Dia senang dapat membantu teman. Tatkala sudah tiba di dekat si paus, lumba-lumba berenang melompat ke daratan, memberikan tanda pada paus bahwa ada binatang lain di sekitarnya. Rasa terganggu atau mungkin takut mengganggu, paus ini segera berbalik arah untuk kembali ke tempat tinggalnya, di laut dalam. Hei, tunggu. Gagah berani. Ia bahkan menampakkan diri tepat di hadapan si paus. Namun, paus ini tak bergeming. Makhluk besar itu bertingkah seolah tak ada penyu di hadapannya. Membelokkan tubuh ke arah lain, ia dihadang oleh seekor cumi-cumi dengan tubuh agak besar, serta kepiting di atas kepalanya. Hai Paus, apakah kamu membuka lowongan teman? Sebab kami ingin berteman denganmu. Hihi. Jikalau lumba-lumba memiliki tangan layaknya manusia, ia ingin sekali menampar bibir cumi-cumi karena telah berkata seenak otaknya bekerja. Bagaimana jika si paus marah dan menghempaskan tubuh mereka secara cuma-cuma? Belut listrik hanya terdiam di samping lumba-lumba. Dia mengawasi keadaan. Takut-takut si paus mengamuk dan menyakiti temannya. Setidaknya ia akan membantu teman tatkala petaka datang. Berbeda dengan ikan buntal, ia sudah bersembunyi di balik tubuh lumba-lumba. Gentar jika paus mengamuk, sebab ia belum ingin mati. Kau seperti telah menakutinya, Cumi. Benarkah? Maafkan aku, Paus. Aku hanya ingin kita berteman. Sebenarnya, bukannya tidak mendengar. Suara dari atas laut terdengar sangat gaduh, sehingga paus tidak dapat mendengar perkataan beberapa makhluk kecil di hadapannya itu. Ingin berkata, takut mereka lari terbirit-birit. Serba salah. Karena tahu akan keadaan ini, lumba-lumba, ikan buntal, dan belut listrik berenang ke dekat penyu. Maafkan kami, Paus. Maaf kami mengejutkanmu. Bagaimana jika kita pergi ke tempat tinggal kami untuk mengobrol? Beberapa kapal manusia tampaknya akan datang mendekat ke arah sini. Kau yakin, Belut? Dari wajahnya, ia tampak kebingungan. Maaf teman-teman, maaf jika kehadiranku mengganggu kalian. Aku akan kembali ke tempat asalku. Sekali lagi, maaf. Lumba-lumba dan penyu tiba-tiba berenang cepat menghadang jalan paus. Karena bingung, paus hanya mengedipkan netranya beberapa kali. Kami ingin berteman denganmu. Apa kau dengar? Sial. Kenapa kapal makhluk darat saat berisik sekali sih? Mungkin karena mereka adalah makhluk yang tidak suka ketenangan seperti kita. Berteman? Iya, berteman dengan kami. Menerka-nerka, apakah ini nirwana? Kiranya salah besar ya. Sebab paus belum merasakan rasa gering menyambar daksanya. Kami ingin berteman denganmu, Paus. Mari berteman. Tidak ada salahnya melakukan pertemanan bersama kami, bukan? Apakah kau tidak suka berteman dengan makhluk kecil sepertiku dan mereka? Mendengar. Paus mendengar dengan sangat jelas ucapan binatang kecil di hadapannya. Namun, apakah ini nyata? Seumur hidup, ia baru pertama kali mengobrol dengan binatang lain di lautan ini. Tidak pernah sekalipun ia bicara dengan binatang lain, terkecuali binatang yang sejenis dengannya. Rasa suka agaknya sudah mulai masuk dari kerongkongan. Paru-parunya mulai berubah menjadi sarang kupu-kupu. Sebab damai sekali di dalam sana. Andai saja ia menempuh jalan untuk bersapa dengan daratan lebih cepat, mungkin mereka sudah berteman sejak lama. Agaknya memohon lagi dan lagi bukanlah hal yang baik. Paus bersyukur atas ini semua. Ia bersyukur atas kebahagiaan tiba-tiba yang dinanti-nanti selama ini. Tiba di terumbu karang tempat tinggal ketujuh makhluk ini, Paus disambut ramah oleh binatang-binatang yang hidup di sana. Mereka sama sekali tidak takut, sebab Paus bukanlah binatang ganas seperti hiu. Itulah pemikiran mereka. Para binatang ini lebih takut dengan hiu dibanding Paus, sebab gigi-gigi hiu sangat tajam. Kemungkinan besar ia suka mengasah giginya.
Merasa bahagia, Paus sampai kehabisan kata-kata. Sebab ini kali pertama binatang laut bercengkrama dengannya. Selain keluarganya sesama paus, dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Sebab takut mengganggu atau takut menakuti. Kepiting dengan kaki-kakinya berjalan mendekatkan diri ke paus. Dia bahkan dengan santai naik ke tubuh paus. Terdiam kaku, paus hanya dapat mengadipkan netra. Tak percaya bahwa ada binatang lain yang berani menyentuh tubuhnya. Wow, tubuhmu sangat lembut, Paus. Tentu saja, dia kan paus cantik yang selalu kita kagumi. Aku tidak menyangka bahwa kita dapat bertemu denganmu, Paus. Aku pun tidak menyangka ada binatang lain yang mau bicara denganku. Memang selama ini kau tidak pernah bercengkrama dengan binatang lain ada di lautan ini? Tidak, aku takut menakuti mereka jika aku muncul ke permukaan atau berkeliling terumbu karang tempat binatang lain tinggal. Namun, aku tidak mengira bahwa kalian semua sangat baik sekali. Aku pun berpikir demikian awalnya. Namun lingkungan di sini sangat erat sekali kekeluargaannya. Kami semua seperti saudara. Walaupun tubuhku memiliki aliran listrik yang mematikan, mereka tetap mau berteman denganku. Aku senang dan bersyukur atas hal itu. Kau juga jangan merasa sendiri, Paus. Benar, kami semua saling menghargai satu sama lain. Sejak dulu, kami selalu ingin melihat paus biru, berteman dengan mereka. Sebab nenek moyang kami berkata bahwa paus biru itu sangat baik sekali. Mereka yang menyelamatkan terumbu karang ini dari gangguan hiu kala itu. Benarkah? Aku tidak tahu bahwa spesiesku sangat berguna untuk membantu binatang lain. Tentu saja, kalian itu baik. Dari raut wajah, kau bukan seperti termasuk binatang liar seperti hiu. Tatkala para hiu menyerang kami, mereka membabi buta tanpa belas kasih. Hanya beberapa dari kami yang selamat sebab perlindungan paus biru. Sejarah itu akan selalu membekas di hati kami yang tinggal di terumbu karang. Akhirnya hari itu, paus kesepian telah memiliki teman spesies berlainan dengannya. Kegembiraan tak terduga yang muncul secara tiba-tiba. Jikalau paus tidak membulatkan tekad untuk melihat daratan sejemang, mungkin pertemanan ini tidak akan pernah terjadi. Paus, kepiting, ikan buntal, penyu, giro, lumba-lumba, cumi-cumi, dan belut listrik. Bertolak belakang sekali ya. Namun, mereka dapat bersatu dalam ikatan teman. Membagi pengalaman satu persatu, menceritakan tentang jati diri sendiri masing-masing untuk saling memahami sesama. Pertemanan dengan perbedaan jauh itu sebenarnya indah, walaupun sulit untuk dijalin. Tampaknya ini sudah terlihat seperti akhir ya. Namun, petualangan sebenarnya baru saja dimulai.